teman-teman, kita akan mencoba keliling di lingkungan Dusun Landoipo, terus ke bangunan SD sama perumahan guru. Nanti teman-teman bisa nilai sendiri tempatnya seperti apa. Dan terutama saya ucapkan selamat berhari Minggu dan jangan lupa ke gereja. Oke, ikuti kami. Jadi teman-teman, ini adalah akses menuju ke SD. Ini menuju ke SD Landoipo terutamanya. Nanti kita akan lihat SD berapa. SD Dusun Landoipo ini sudah cukup lama tidak aktif karena memang dengan sebenarnya faktor utamanya itu akses jalan yang kurang atau bisa dikatakan belum ada untuk akses jalan darat. Kalau akses jalan air itu sudah memadai, cuman karena air yang tidak menentu surutnya, jadi kadangkala untuk masyarakat sendiri itu transportasi dari Desa Nangawen ke sini itu sangat susah. Dan dari Landoipo ke Nangawen juga mereka juga susah. Jadi ya susah lah kita ngomong dalam hal transportasi. Intinya SD di sini sudah lama tidak beroperasi atau tidak ada kegiatan aktivitas belajar mengajar. Nah memang faktor utamanya adanya guru tetapi tidak adanya murid. Adanya murid tetapi tidak adanya guru. Jadi tidak berkesinambungan. Itulah. Teman-teman, ini adalah SD Negeri 28 Landoipo. Oke teman-teman, di bangunan sekolah SD 28 Landoipo ini ada 3 kelas. 3 kelas, posisinya masih bagus, pintunya masih terjaga. Kita coba buka bagian sini, kalau nggak bisa. Jadi masih bagus, masih terjaga. Ada 3 kelas. Kita coba lihat ke bagian WC. Bisa teman-teman lihat di halaman SD 28 Landoipo ini. Nah, itu banyak ilalang, banyak kayu. Kalau bahasa lokal di sini kayu leban. Nah, kalau saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi kalau bahasa lokal kayu leban. Dan bahasa lokal ada pohon kremungat juga ada di sini, sudah mulai tinggi. Dan ini teman-teman, ini WC. Ada 2 WC, tapi tidak ada keterangan WC sutra dan WC suki. Oke, kondisinya masih bagus, masih dikunci. Untuk fondasi atau struktur lantainya itu masih menggunakan lantai kayu, tapi masih kuat, belum ada yang rapuh. Untuk langit-langitnya juga masih cukup bagus, masih terawat. Di sebelah kanan saya itu banyak pohon-pohon besar atau bisa dikatakan hutan, pohon jambu. Kalau bahasa kami di sini itu bahasa lokal pohon jambu monyet atau pohon jambu kak, itu bahasa lokal kami. Kalau bahasa Indonesia yang baku, mungkin teman-teman bisa mentranslate-nya sendiri. Seperti itulah. Terus di depan kami juga, seperti yang saya katakan tadi, banyak ilalang, banyak apapun bahasa lokal, kepungan, leban, sam-sam yang seperti yang saya tunjuk di depan. Nah, jadi bisa kita simpulkan memang aktivitas
belajar mengajar di SD 28 Lando Ipoh ini belum aktif secara keseluruhan. Maksud saya dalam bentuk keseluruhannya seperti ini ya teman-teman. Adanya guru, kadang-kala tidak adanya murid. Tapi sebaliknya adanya murid, kadang-kala tidak adanya guru. Itulah kira-kiranya. Faktornya seperti apa saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas, kalau memang adanya bangunan sekolah di sini, tentunya ada guru dan ada murid, ya kan? Nah, kita simpulkan seperti itu. Tapi harapan saya, semoga di kedepannya bisa difasilitasi dalam bentuk keaktifan sekolah, khususnya di Lando Ipoh ini. Dalam di satu sisi muridnya juga ada dan gurunya pun juga ada. Ya, harapan saya dan harapan masyarakat, kebanyakan masyarakat di Dusun Lando Ipoh seperti itulah kira-kira. Bisa teman-teman lihat di dalam ruangan kami mencoba menyelipkan kamera kami. Di ruangan tidak tahu ini ruangan kelas berapa, tetapi di salah satu ruangan kondisi dalam ruangan ini masih kosong teman-teman. Jadi hanya terlihat papan tulis, untuk kursi meja itu tidak ada. Coba kita lihat di ruang kelas selanjutnya apakah masih. Karena yang saya dengar murid di sini itu kurang lebih, yang saya dengar dari, kalau nggak salah dari kabin dinas pendidikan, itu ada yang masuk di Dapodik ada 8 murid. 8 murid yang masuk di Dapodik. Jadi kalau saya mendengar keterangan dari salah satu masyarakat di sini atau kadus dusun Lando Ipoh, atau kepala dusun Lando Ipoh, kurang lebih belasan murid di SD 28 Lando Ipoh. Tapi karena memang itu tadi teman-teman, karena memang tidak ada guru, jadi anak-anak ya mereka terpaksa pindahkan ke Desa Nangawin, ke SD 20 Nangawin. Nah, ayo kita lihat teman-teman di ruangan ini apakah sama halnya dengan di ruangan sebelumnya yang tadi itu kosong, hanya terlihat papan tulis. Coba kita selipkan kamera di sela-sela. Oke, nah di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa kursi. Itu satu kursi, satu meja. Kalau ya teman-teman bisa lihat ini ada satu kursi dan satu meja sama papan tulis juga. Jadi benar-benar belum ada terisi sama sekali. Oke, kita lanjut bro. Kita lanjut di ruang. Oke bro, kita lanjut. Oke, kita lanjut di ruangan terakhir ya teman-teman. Apakah masih ada atau tidak? Ya, di sini di ruangan terakhir itu ada kurang lebih 10 meja atau 10 kursi sama papan tulis juga. Jadi bisa kita simpulkan ya, bahwa murid di sini itu memang sedikit, karena di bangunan sekolah ini ada 3 kelas yang terisi 1 kelas saja. Yang di ujung itu ruang guru. Oke teman-teman, kita lanjut ke perumahan guru, bangunan perumahan guru. Oke teman-teman, tidak jauh dari bangunan sekolah SD 28 Lando Ipoh, di belakang saya itu ada perumahan guru. Seperti yang teman-teman lihat, di sekitaran perumahan guru itu rumputnya itu sudah meninggi. Tapi kita lihat secara dekat apa kelayakan bangunan guru yang di SDN 28 Lando Ipoh. Oke teman-teman,
dari struktur tangga ini sudah hampir tidak layak dipakai atau bisa diperbaiki lah, karena memang ini sudah mulai rapuh. Jadi hati-hati untuk bobot berat badan yang seperti saya itu, kalau dua bisa rubuh. Tapi kalau saya tidak kejadian ya bisa kemungkinan bisa rubuh. Saya tutup pakai pelan. Nah, jadi teman-teman dimanapun teman-teman berada, ini adalah bangunan perumahan guru. Ada 2 pintu bangunannya, ada 2 pintu, dan 2 pintu ini satu rumah, dalam satu rumah gitu. Itu di pintu yang pertama ini masih aman, masih tergembok aman. Terus di pintu yang kedua, nah pintu yang kedua saya coba buka, izin misi. Nah, inilah penampakan, maksud saya inilah kondisi dalam rumah perumahan guru, seperti ya kos atau kontrakan lah model-modelnya. Ada 1 kamar, dan ini kamarnya. Nah, kamarnya ini nampaknya ini belum, sudah pernah ditempati ini, tapi sudah lama modelnya. Ya, kita lihat bagian dapur. Bagian dapur masih kosong. Kita coba lihat bagian WC, apakah ada WC atau tidak. Jadi ini teman-teman, ini kalau tidak salah ini WC ini teman-teman, tapi mungkin dijadikan gudang. Dan ini adalah dapur yang tempat guru sebelumnya masak nasi dan masak sayur. Nah, rupanya WC-nya di sini teman-teman. Harusnya WC yang saya perlihatkan itu tadi itu WC-nya seperti ini teman-teman. Nah, teman bisa lihat seperti ini, dan kondisi WC-nya bagus teman-teman, bagus ya, tidak kotor-kotor amat juga, bersih lah, bagus, tidak ada kotoran-kotoran yang gimana-gimana. Dan di belakang saya teman-teman, belakang saya ini hutan. Nah, di belakang saya ini hutan. Di samping perumahan guru ini SD, di belakang saya hutan. Jadi kesimpulannya, perumahan guru atau bangunan perumahan guru, saya bisa simpulkan layak dihuni. Artinya ya, adapun perbaikan tidak begitu fatal juga kerusakannya. Jadi bisa dihuni dalam bangunan perumahan guru. Nanti kita akan coba berkeliling di lingkungan Dusun Landoipo. Saya akan mencoba kasih lihatkan ke teman-teman jalan yang dulunya pernah tembus, tapi tembusnya ke desa Seluan, bukan ke desa Nangawin. Itu di bagian utara sana. Harapan saya semoga di kedepannya baik murid maupun guru aktivitasnya bisa aktif kembali, aktivitas belajar mengajarnya, agar pendidikan di tingkat anak-anak itu bisa pulih kembali. Jadi tapi landasan utamanya itu teman-teman,
perlu teman-teman ketahui, utamanya itu masyarakat berharap akses jalan darat itu bisa terrealisasi atau bisa memberikan dampak yang positif bagi perekonomian khususnya masyarakat di Dusun Lando Ipuk, agar mereka itu bisa enak dalam perekonomian. Terus kalaupun guru yang mengajar di sini mau PP pulang pergi dari Tusibo ke sini itu bisa mereka lakukan. Terus murid juga bisa sekolah dengan baik. Terus ketika adanya sakit atau perlu darurat juga bisa cepat melakukan jalur darat, dilakukan dengan menggunakan jalur darat. Terus samping itu juga spot-spot di Sungai Dusun Lando Ipuk, tepatnya di bagian hulu, itu sangat bagus teman-teman. Jadi samping airnya jernih, banyaknya anak sungai dan nama sungai juga unik. Terus air terjun juga bagus, bukan 1-2 air terjun, tetapi kalau kita yang suka menjelajah itu bisa lebih dari 2 dan 3 air terjun yang berada di hulu Lando Ipuk ini. Baik, terima kasih selalu ikuti kegiatan kami OMK Santo Stefanus Nangawin, Paroki Santo Yohanes Kasusuan. Semoga dengan adanya vlog seperti ini memberikan edukasi untuk di luar sana yang ingin berpartisipasi ke sini atau penasaran dengan tempat yang saat ini saya tempati. Kami OMK siap mendampingi untuk datang ke tempat ini. Baik, sekian, terima kasih. Salam OMK, salam sejahtera, salam sehat, salam lestari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.